Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggun Kurniatul Hidayah, NIM 200512040006 dari kelas TI 2020B. Di sini saya akan membahas mengenai model infrastruktur jaringan. Apa itu infrastruktur jaringan? Infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Infrastruktur jaringan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu infrastruktur fisik dan infrastruktur logikal. Yang pertama, infrastruktur fisik. Suatu infrastruktur fisik sesuai dengan namanya yaitu fisik, akan banyak berhubungan dengan komponen fisik suatu jaringan. Tentunya sesuai dengan desain jaringan yang dibuat. Seperti satu yang berhubungan dengan masalah perkabelan jaringan, yaitu kabel jaringan yang sesuai dengan topologi jaringan yang dipakai. Misal jika dalam jaringan Anda memakai backbone gigabit Ethernet, maka sudah seharusnya Anda memakai kabel CAT5E yang bisa mendukung speed gigabit. 2. Semua piranti jaringan seperti router yang memungkinkan komunikasi antar jaringan lokal yang berbeda segmen. Kemudian switches, bridges yang memungkinkan host terhubung ke jaringan. Lalu server yang meliputi seperti server data file, exchange server, DHCP server, untuk layanan IP address, DNS server, dan lain-lain. Kemudian infrastruktur fisik bisa termasuk di dalamnya teknologi Ethernet dan standar wireless 802.11a-B-G-N, jaringan telepon umum atau PSTN, asynchronous transfer mode atau ATM, dan semua metode komunikasi dan jaringan fisiknya. Kemudian yang kedua, infrastruktur logical. Infrastruktur logical dari suatu jaringan komputer bisa merupakan komposisi dari banyak elemen-elemen software yang menghubungkan, mengatur, dan mengamankan host pada jaringan. Infrastruktur logical ini memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer melewati jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan. Sebagai contoh dari infrastruktur logical ini adalah komponen-komponen seperti satu domain name system atau DNS, yang merupakan sistem untuk memberikan resolusi name dari permintaan resolusi name dari klien. 2. Directory services yang merupakan layanan direktori untuk mengotentikasi dan mengotorisasi user untuk masuk dan menggunakan resource jaringan. 3. Protokol jaringan seperti protokol TCP/IP, protokol jaringan yang sangat populer dan paling banyak dipakai sebagai protokol jaringan dari berbagai platform jaringan baik berplatform Windows, Linux, Unix, dan lainnya. Yang kedua ada jenis-jenis jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan komputer terdiri dari satu, personal area networks. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Yang kedua ada local area network. Jaringan ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Yang ketiga, campus area network. Jaringan campus area network dapat dibilang memiliki kesamaan dengan metropolitan area network, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Yang keempat, metropolitan area network. Jaringan yang berhubungan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Yang kelima, wide area network merupakan kumpulan dari local area network yang tersebar secara geografis. Yang keenam, internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Yang terakhir yaitu ketujuh, virtual private network. Merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Jaringan komputer juga dibedakan berdasarkan jenis transmisi. Yang pertama ada broadcast, merupakan saluran komunikasi tunggal yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat atau device yang saling terkoneksi ke jaringan yang sama. Yang kedua, point-to-point, adalah jaringan yang tersusun atas beberapa koneksi pasangan individu dari satu perangkat menuju perangkat yang lain. Kemudian yang ketiga ada topologi jaringan komputer.
Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Kelebihan dari topologi bus sendiri yaitu ketika melakukan pengembangan jaringan dari workstation baru, akan tetapi tidak mengganggu workstation yang lain. Kekurangan yang dimiliki adalah ketika kabel mengalami kerusakan atau putus, maka akan mengalami gangguan pada keseluruhan jaringan. Yang kedua ada topologi ring. Topologi ring merupakan topologi yang terbentuk ketika semua perangkat telah terhubung, sehingga menyerupai cincin atau berpola lingkaran, seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Jadi, setiap workstation akan menerima informasi dari satu perangkat ke perangkat lain. Kelebihan dari topologi ring adalah tidak akan terjadi collision atau tabrakan antar data. Sedangkan kekurangan dari topologi ini adalah jika salah satu node mengalami permasalahan, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Kemudian yang ketiga ada topologi star. Topologi star merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Kelebihan dari topologi ini adalah jika salah satu workstation mengalami gangguan, maka tidak semua jaringan akan mengalami hal yang sama. Dikarenakan setiap workstation memiliki jalur atau kabel sendiri. Kelemahan dari topologi star adalah membutuhkan biaya yang besar karena membutuhkan sumber daya kabel yang banyak. Yang keempat ada topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Topologi jaringan ini menyerupai bentuk akar pohon, yang dapat dibilang hanya perangkat hub saja yang terhubung langsung menuju bus pohon. Dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon, seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Kelebihan dan kekurangan dari topologi tree sama dengan topologi bus dan star. Namun, dengan menggunakan jaringan pohon ini, mendukung adanya perluasan jaringan yang lebih baik. Yang kelima yaitu topologi mesh. Topologi mesh sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antar node dalam sebuah jaringan komputer. Antar perangkat akan terhubung secara langsung selama masih dalam jaringan yang sama. Kelebihan dari topologi mesh adalah komunikasi antar komputer akan lebih cepat serta keamanan yang lebih terjamin. Kekurangan dari topologi mesh sendiri adalah memerlukan biaya yang lebih besar dalam penyediaan kabel. Apa saja manfaat dari jaringan komputer? Manfaat dari jaringan komputer diantaranya adalah untuk berbagi dokumen, untuk menjaga dan memanajemen keamanan data, memudahkan dalam berkomunikasi, menyampaikan informasi secara cepat, dan membantu aktivitas manusia. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.